kakak laki-laki kecil. Pada saat julukan yang akrab ini keluar dari mulut Xie Yujia, Hao Ren berpikir panggilan itu terdengar sama persis dengan apa yang biasa dia dengar saat dia masih kecil. Mendengar panggilan tersebut, semua kenangan dari dalam otaknya mulai menyembur keluar. Si wortel kecil biasa mengikuti kakak laki-laki kecilnya kemanapun dia pergi, dan kakak laki-laki kecil selalu berpura-pura menjadi pria besar. Si wortel kecil yang meninggalkan jejak-jejak kaki yang kotor dan berantakan di pantai. Dia selalu mengambil banyak cangkang yang indah, dan kemudian akan mendorong mereka ke tangan sang kakak laki-laki kecil dengan cara yang menyenangkan. Xie Yujia berbalik dan menahan tatapannya pada Hao Ren, yang sekarang tak bisa berkata-kata dengan matanya melebar. Menurunkan kepalanya, dia mengolok-olok dirinya sambil tertawa. Ini benar-benar konyol, bukan? Sebenarnya, aku bahkan berpikir adalah hal yang bodoh untuk menunggu lebih dari 1 dekade untuk sesuatu dengan kemungkinan yang kecil. Pada saat itu, Hao Ren sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, dia merasa sedikit pusing dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk berpegangan pada pagar. Dia takut dia akan jatuh langsung dari atap jika dia tidak menenangkan diri. Sejujurnya, setelah mengenalmu lebih jauh, kupikir kita berteman dengan cukup baik. Aku tidak tahu apakah hanya pikiranku yang mempermainkanku, tapi aku pikir, entah bagaimana kau mengingatkanku padanya. Xie Yujia tersenyum samar dan berkata dengan pasrah, pokoknya, hanya itu saja. Ketika dia selesai, Xie Yujia menuju pintu kaca. Mengunci pandangan matanya pada Xie Yujia, Hao Ren tiba-tiba bertanya lagi, apakah dia orang yang luar biasa? Dia sekarang yakin bahwa Xie Yujia adalah wortel kecil, tetapi dia tidak tahu berapa banyak kakak laki-laki kecil yang pernah ditemui Xie Yujia dalam hidupnya. Xie Yujia berhenti dan berbalik untuk melihat Hao Ren. Seharusnya dia luar biasa. Kedua orang tuanya telah lulus dari universitas bahkan pada saat era yang sedikit merugikan. Ayah dan ayahku adalah teman sekelas, dan ayahnya seharusnya memiliki nilai terbaik di universitas saat itu. Oleh karena itu, aku pikir dia akan mengikuti jejak ayahnya. Apakah itu alasan kau belajar begitu keras? Hao Ren terus bertanya. Ya. Xie Yujia mengangguk. Aku percaya dia pasti orang dengan bakat hebat. Karena itu, aku tidak bisa mengalami kemunduran karena aku takut aku tidak akan berada di level yang sama dengannya. Tapi kamu belum bertemu satu sama lain lebih dari belasan tahun, bagaimana kamu tahu kalau dia akan pernah kembali? Hao Ren tidak tahan untuk bertanya lagi. Dengan setiap pertanyaan yang dia tanyakan, dia merasa hatinya bergetar dengan itu. Apakah kamu mencoba untuk membujukku untuk melupakannya atau apa? Nada Xie Yujia tiba-tiba menjadi keras kepala. Aku memiliki kepercayaanku sendiri. Walaupun keluarganya dan keluargaku telah kehilangan kontak karena mereka telah menjual tempat lama mereka dan mungkin tidak tinggal di kota Lautan Timur lagi, aku masih percaya bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Bagaimana jika dia sudah punya pacar? Mengatupkan giginya, Hao Ren bertanya lebih lanjut. Jika dia punya pacar, aku akan memberinya selamat. Bagaimanapun juga, aku bersikeras untuk menunggunya. Kurasa itu adalah obsesi yang aku miliki untuk sebagian besar hidupku. Setelah itu,
Xie Yujia tampaknya berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan Hao-Ren memiliki niatan licik untuk menggoyahkannya dari keyakinannya. Jadi dia menambahkan, "Tidak peduli apa yang kau katakan, atau apa yang orang lain katakan, aku benar-benar percaya bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa, dan aku bersedia menunggu. Saya bersedia menunggu dengan harapan sebuah reuni. Bahkan jika dia tidak tampan sama sekali atau keluarganya sekarang dalam keadaan yang buruk, selama dia masih orang yang baik yang sama, saya bersedia berhubungan dengannya." Baiklah, Hao-Ren menganggukkan kepalanya karena tidak ada yang dapat dia katakan. Melihat bahwa minat Hao-Ren telah memudar, Xie Yujia memperhatikan bahwa dia mungkin telah berbicara dengan nada yang sedikit keras. "Kamu bisa mengatakan bahwa aku naif atau obsesif, tapi itu siapa diriku? Bagaimanapun, aku hanya memberitahumu sebanyak itu karena aku menganggapmu sebagai teman yang sangat baik." Hao-Ren tersenyum pahit, dia terbiasa dengan perilaku jujur ketua kelas. "Dengan kata lain, aku tidak punya peluang, kan?" Hao-Ren bertanya. "Ya." Xie Yujia mengangguk kecil. "Aku tidak pernah punya teman laki-laki yang baik di masa lalu, jadi aku mungkin tidak tahu batasannya dengan baik. Jika ada sesuatu yang aku lakukan yang mungkin telah menyesatkanmu, aku dengan tulus meminta maaf. Mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berperilaku dengan tepat." Setelah Xie Yujia menjelaskan, dia merasa sedikit tidak nyaman karena dia takut telah menyakiti perasaan Hao-Ren. Setelah memikirkan kembali, dia mengulurkan tinjunya dan dengan lembut meninju bahu Hao-Ren. "Aku tahu kamu naksir Suhan. Anggap saja ini saat ini aku sentimental dan ingin berbagi pikiranku denganmu." "Haha." Hao-Ren mengeluarkan tawa canggung dan berjalan menuju pintu kaca juga. Dalam perjalanannya, dia tiba-tiba bertanya kepada Xie Yujia lagi, "Apakah kamu tidak akan bertanya padaku tentang kejadian hari ini dengan kedua gadis itu? Aku tidak akan mengganggumu dengan banyak pertanyaan lagi. Sebelumnya, aku agak khawatir karena aku melihat mobil-mobil mahal itu tiba-tiba muncul untuk mengawalmu dari sekolah. Tapi sekarang setelah aku tahu kenapa, aku tidak akan lagi mengganggu urusan pribadimu." Xie Yujia menjawab dengan santai. "Ah, itu sebabnya." Hao-Ren mendorong pintu terbuka dan pergi ke lantai utama gedung C. Karena orang yang Xie Yujia puja sebenarnya adalah kakak laki-laki kecil, dia tidak tahu bagaimana dia harus mengungkapkan kebenaran padanya. Selain itu, dengan kepribadianku yang mendorongku untuk sekolah dengan sangat serius semenjak aku masih kecil, aku bukan tipe yang akan jatuh cinta dengan mudah. Mungkin itu sebabnya aku dengan sengaja mengidolakan kakak laki-laki kecil, jadi aku bisa membebaskan diri dari pengaruh anak laki-laki lain. Xie Yujia tiba-tiba menambahkan saat dia mengikuti Hao-Ren kembali ke ruang kelas. Hao-Ren mengangguk memahami. Dia menyadari kakak laki-laki kecil telah menjadi seorang pelindung dan telah membantu Xie Yujia menolak laki-laki lain. Hao-Ren merasa takjub pada fakta dia dengan jelas telah bermukim di hati Xie Yujia lebih dari belasan tahun. Ketika mereka memasuki kelas akan dimulai dalam 10 menit. Melihat bahwa Hao-Ren dan Xie Yujia sedang bercakap-cakap di luar dan sekarang telah berjalan bersama, orang-orang mulai mengedipkan mata padanya, ingin tahu tentang isi percakapan mereka. "Apakah kamu mengaku kepada Xie Yujia dan ditolak bulat-bulat hari ini?"
Zhao Jiai bertanya saat ia melihat Hao Ren kembali dengan wajah pucat. Zhao Jiai, keluarlah sebentar. Berdiri di dekat pintu, Xie Yujia menunjuk Zhao Jiai ketika dia membuat permintaan. Zhao Jiai terkejut, dia tidak mengira akan hal ini. Dia ragu-ragu sejenak lalu berjalan ke pintu. Mengikuti Xie Yujia, mereka berdua menghilang dari ruangan. Beberapa menit kemudian, Zhao Jiai kembali. Karena dia tidak berhasil meminta Hao Ren untuk berbicara, dengan penasaran Yo Liren beralih ke Zhao Jiai dan bertanya, "Apa yang dia bicarakan denganmu?" Dia memberitahuku sedikit tentang pertandingan basket, dan kemudian dia mengingatkan kita untuk tidak menyebarkan rumor secara membabi buta. Dia dan Hao Ren hanya teman baik. Dia menekankan bahwa kita harus menghindari menyebarkan rumor yang bisa mempermalukan mereka dan membuat hubungan mereka canggung. Teman baik. Mengelus dagunya dengan jari-jarinya, Yo Liren berusaha memahami arti sebenarnya dari kata-kata itu. "Yurong, bisakah kamu keluar juga?" Karena masih ada beberapa menit sebelum kelas, Xie Yujia sekarang melambai pada Yurong yang duduk di baris kedua terakhir. Menggaruk-garuk kepalanya, Yurong berdiri dan bergegas keluar. Sebagai seorang mahasiswa laki-laki di kelas, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil oleh ketua kelas. Segera, dia juga kembali. Percakapan mereka mirip dengan percayakan Xie Yujia dengan Zhao Jiai, kecuali bahwa dia tidak menyebutkan apapun tentang pertandingan bola basket kali ini. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah untuk menjernihkan hubungannya dengan Hao Ren. Ketua kelas sekarang menganggap hal ini dengan sangat serius. Dia mungkin tidak lagi ingin aku mengembangkan perasaan tidak pantas karena dorongan orang-orang. Mengamati Xie Yujia yang kini telah kembali ke tempat duduknya di depan dan diam-diam menunggu kelas untuk memulai, Hao Ren merasa penasaran dan bertanya-tanya apa reaksinya jika dia memanggil wortel kecil saat ini. Terlepas dari apa yang Xie Yujia katakan, aku masih berpikir dia tertarik padamu. Setelah beberapa saat terdiam, Zhao Jiai berbisik sambil menepuk tangan Hao Ren dengan tangannya. "Sudah cukup. Berhenti mengatakan itu." Hao Ren tiba-tiba berkata. Ini pertama kalinya Hao Ren kehilangan kesabarannya di depan Zhao Jiai. Bahkan sebagai kapten asrama, Zhao Jiai sekarang tercengang dan kehilangan kata-kata. Sepertinya Ren benar-benar putus cinta saat ini. Cao Ronghua, Zhao Jiai, dan Yo Liren berkumpul bersama dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Di sisi lain, Hao Ren meratapi kenyataan bahwa kakak laki-laki kecil adalah orang yang diinginkan oleh ketua kelas saat dia mengamatinya dari belakang. Hao Ren teringat kembali toples Mason besar yang dia miliki di rumah yang masih berisi banyak cangkang yang Xie Yujia ambilkan untuknya. Hao Ren bahkan tidak membuangnya saat banyak barang yang hilang ketika keluarganya pindah. Kamu merindukan kakak-kakak laki-laki kecil yang membantumu menajamkan kerang menjadi kapur untuk membuat coretan di batu karang. Dan aku merindukan si wortel kecil ingusan yang selalu mengikutiku dan menemaniku untuk semua ide gila yang aku miliki. Hidup kadang-kadang sulit. Memang itu adalah beberapa kenangan masa kecilnya yang terbaik. Namun, dia tidak mengira wortel kecil tinggal di kota lautan timur sebagai antisipasi kedatangan kakak laki-laki kecilnya. Meskipun Hao Ren menemukan wortel kecil menjadi sangat keras kepala, pada saat yang sama dia merasa sangat tersentuh. Teng, teng. Pada saat ini,
bel telah mengumumkan akhir dari kelas. Setelah Xie Yujia menyingkirkan buku-bukunya, dia berbalik untuk melihat Hao-Ren. Dia merasa menyesal ketika melihat bahwa Hao-Ren masih terlihat putus asa. Melingkarkan lengannya di sekitar Xie Yujia, Alina berkata, "Ayo. Tidakkah kamu harus pergi ke perpustakaan?" "Ya, ayo pergi." Menggigit bibirnya, Xie Yujia menuju ke pintu. "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang kamu sukai yang bukan Hao-Ren?" Mendeteksi kegelisahan di wajah Xie Yujia, Alina bertanya sambil berjalan. "Sekali lagi, Hao-Ren adalah pria yang baik, tapi ada orang lain yang harus aku tunggu. Jadi, kamu harus berhenti menggoda juga. Hao-Ren dan aku adalah teman baik, tidak lebih." Menuju pintu, Xie Yujia memalingkan kepalanya dan berbicara kepada Alina dengan lembut. "Baiklah, baiklah. Pada akhirnya, kalian berdua mungkin tidak berjodoh jika tidak ada pria sempurna ini yang kamu tunggu. Mungkin dia akan punya kesempatan. Ngomong-ngomong, kamu tidak pernah memberitahu aku tentang orang ini sebelumnya. Kau harus memberitahuku semuanya nanti." Kalau dipikirkan lagi, Hao-Ren tidak benar-benar tampan, dan dia juga bukan berasal dari keluarga berpengaruh. Bagaimanapun, dia tidak cukup baik untuk seseorang dengan kecantikan luar biasa sepertimu. Penampilan dan latar belakang keluarga tidak begitu penting bagiku. Jika nilai-nilai Hao-Ren bisa lebih baik, maka dia sedikit lagi menjadi sempurna. Pendengaran Hao-Ren sekarang telah menjadi sangat tajam sehingga tidak ada kata yang dipercakapkan di ruang kelas yang bisa lolos dari telinganya. Sebagai hasilnya, dia juga menangkap seluruh percakapan antara Xie Yujia dan Alina. "Ren, untuk merayakan kenyataan bahwa kau sekarang resmi mabuk cinta, Yoli Ren, Caoronghua, dan aku memutuskan untuk mentraktirmu makan malam," Zhao Jiai mengumumkan saat dia menepuk Hao-Ren. Tertekan dan putus asa, Hao-Ren awalnya meletakkan kepalanya di atas meja. Setelah mendengar ucapan Zhao Jiai, Hao-Ren menyandarkan tubuhnya sambil memegang meja. "Al, bisakah kalian lebih tidak berperasaan? Ada banyak ikan di laut. Jadi, bagaimana jika Xie Yujia menolakmu?" "Kau masih memiliki Suhan," sambil mencubit wajah Hao-Ren, Caoronghua memuji. "Apa jenis suplemen yang kamu pakai akhir-akhir ini? Kulitmu bahkan lebih halus dari kulitku." "Baiklah, baiklah, hentikan mulut manismu. Aku baik-baik saja." Setelah memukul lengan Caoronghua, Hao-Ren bangkit. "Aku sudah terlalu lama tidak menyia-nyiakan hidupku dengan kalian. Mari pergi ke kafe internet." "Tepat. Kafe internet adalah tempat kau pergi saat kau putus cinta." Zhao Jiai benar-benar yakin Hao-Ren berlaku seperti ini karena dia merasa dikalahkan oleh cinta. Maka, Zhao Jiai memutuskan untuk melupakan kesempatan berlatih di stadion dan malah menawarkan persahabatannya ke teman baiknya. Keempatnya langsung pergi ke kafe internet. Dalam perjalanan mereka, menyadari Hao-Ren kelihatannya telah merasa lebih baik. Caoronghua dan lainnya tidak tahan untuk bertanya tentang dua gadis cantik itu. Namun, Hao tidak mau mengatakan sepatah kata pun tentang mereka. Teman-temannya mengira Hao-Ren masih meratapi kegagalannya dalam cinta. Jadi, mereka berhenti bertanya. Karena mereka tidak ada kelas di sore hari, mereka terus bermain hingga jam 6 sore.
Karena Zhao Jiai sudah sangat lama tidak mengunjungi kafe internet, dia menjadi sangat terlibat dalam permainan dengan Cha Oronghua dan You Liren sehingga dia lupa dia ada di sana untuk menawarkan persahabatannya pada Hao Ren. Tidak ingin merusak kesenangan mereka, Hao Ren diam-diam pergi membayar di meja penerimaan. Kemudian, dia pergi ke kamar asrama mereka untuk mengambil bahan-bahan bimbingannya dan pergi ke perhentian bus. Tidak lama, bus 767 tiba. Setelah melompat ke dalam bis, Hao Ren menemukan tempat duduk dan dia kemudian duduk. Tanpa disangka, sebuah bayangan sian gelap dan bayangan hijau muda melompat ke pandangannya. Memegang kartu angkutan umum mereka segera memindainya dan tiba tepat di depan Hao Ren. "Kalian berdua?" Hao Ren bertanya dengan terkejut. "Tetua Lu berkata Gongzi akan berkunjung ke kediaman Raja Naga malam ini, jadi aku dan saudara perempuanku memutuskan untuk mendampingi Gongzi sehingga kami juga dapat menunjukkan rasa terima kasih kami kepada Raja Naga," mereka berkata sambil duduk di samping Hao Ren. Melihat Hao Ren terlihat bingung, Lu Linlin, saudara perempuan yang lebih tua menambahkan, "Kami telah memberitahu tetua Lu dan dia bilang tidak masalah." Jika itu masalahnya, Hao Ren percaya bahwa Zhao Guang juga akan mengetahuinya. Menyadari itu, dia sekarang merasa lebih nyaman dengan gagasan itu. Kalau tidak, akan sangat aneh baginya untuk membawa kedua wanita itu ke rumah Zhao Guang untuk makan malam. Saat bus melaju, Hao Ren membuka tasnya dan mulai meninjau materi bimbingan yang dia persiapkan beberapa waktu yang lalu. Karena banyak hal telah terjadi, dia telah berhenti mengajar Zhao Yanzi selama beberapa hari. Juga, karena Zhao Yanzi baru saja menyelesaikan ujian tengah semesternya, dia berpikir bahwa dia sebaiknya memberinya istirahat. Duduk di kedua sisi Hao Ren, kedua kakak beradik itu membungkuk diam-diam ke arah Hao Ren karena mereka ingin mengetahui materi-materi di tangannya. Mencium aroma yang samar dari kedua gadis itu, Hao Ren menyadari betapa dekat mereka dengannya. Dia terbatuk sedikit sambil meluruskan tubuhnya dan menyimpan bahan-bahan pengajarannya. Baru setelah itu Lu Linlin dan Lu Lili akhirnya kembali ke posisi semula. Jika mereka membungkuk lebih jauh, kepala mereka akan menyentuh dada Hao Ren. "Apa kalian tinggal di rumah tetua Lu beberapa hari belakangan ini?" tanya Hao Ren. "Benar." Mereka berdua mengangguk. "Tetua Lu telah mengajarkan kami tentang bagaimana hal-hal bekerja di dunia ini, dan kami juga sedang berusaha sebaik mungkin untuk belajar," Lu Lili menjelaskan. Hao Ren menganggukkan kepalanya setuju. Dia bisa mengatakan bahwa mereka berdua memiliki kemampuan beradaptasi dan belajar yang luar biasa dari cara mereka dengan lancar menggunakan kartu transit umum mereka ketika mereka naik ke bus. Ketika Hao Ren berhenti berbicara, mereka juga ikut diam juga. Mereka takut mereka terlalu mengganggu bagi Gongzi mereka. Ketika bus tiba di halte dekat rumah Zhao Yanzi, Hao Ren turun dari bus dengan kakak beradik itu mengikuti tepat di belakangnya. Karena yang seorang mengenakan sifon berwarna sian gelap dan yang lainnya mengenakan sifon berwarna hijau muda, kedua kakak beradik itu menarik perhatian besar dari pejalan kaki, terutama para laki-laki yang terus mencuri pandang ke arah mereka. Fakta bahwa mereka mengikuti begitu dekat di belakang Hao Ren telah menimbulkan pertanyaan di antara para penonton yang terpesona. Apa mereka baru kembali dari Comic-Con? Kedua gadis itu mempesona. Mereka kemungkinan duta permainan, untuk apa lagi mereka berpakaian seperti itu?
Mereka memiliki temperamen yang luar biasa, dan mereka juga tampak sangat muda. Tidak memperhatikan para pejalan kaki, Hao Ren berbalik di sudut jalan dan langsung menuju ke rumah Zhao Yanzi, dan menekan bel pintu. Sebentar. Zhao Hongyu mendekat dan membuka pintu. Tersenyum pada Hao Ren dan melihat kepada kedua saudara perempuan di belakangnya. Dia berkata, "Masuklah." "Terima kasih, Ratu Naga." Suara Lu Linlin dan Lu Lili yang jernih dan jelas bergema serempak. Zhao Hongyu tersenyum sambil berbalik dan memanggil, Zhao Guang, waktunya makan malam." Hao Ren melihat bahwa makan malam mewah sudah disiapkan di ruang makan dan Zhao Hongyu tidak terkejut sama sekali melihat para kakak beradik Lu. Dia sekarang yakin bahwa Zhao Guang dan Zhao Hongyu dari awal pasti telah mengetahui tentang kedatangan kakak beradik itu. Segera, Zhao Yanzi berlari turun dari tangga dengan piyama merah mudanya, dan Zhao Guang berjalan dengan mantap dari kamar tidurnya. Lu Linlin dan Lu Lili benar-benar berterima kasih atas bantuan Raja Naga. Kedua saudari itu berteriak keras kepada Zhao Guang yang masih berada di atas tangga. "Renlah yang mengatakan untuk membebaskan kalian, dan itu adalah bantuan yang dilakukan dengan biaya kecil. Jika kalian harus berterima kasih kepada seseorang, berterima kasih kepada Ren sebagai gantinya." Sambil tertawa, Zhao Guang menunjuk ke ruang makan dengan tangan kanannya dan berkata, "Ayo makan." "Terima kasih, Raja Naga." Sekali lagi, Lu Linlin dan Lu Lili berkata serempak. Namun, kedua saudari itu tidak menunjukkan banyak reaksi ketika Zhao Yanzi muncul di depan mereka. "Ini anak perempuanku, Zhao Yanzi." Zhao Guang memperkenalkannya pada mereka. "Kami merasa terhormat bertemu dengan Anda, Putri." Lu Linlin dan Lu Lili menjawab. "Siapa mereka?" Mengedipkan matanya, Zhao Yanzi berbalik untuk bertanya pada Zhao Guang. Dia jarang kembali ke Istana Naga, apalagi mengunjungi tempat dingin seperti Istana Es. Dengan demikian, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan kakak beradik Lu. Jangan kasar." Zhao Guang menjadi serius dan memarahi. "Dalam hal senioritas, mereka jauh lebih tua darimu. Sehingga, kau bisa memanggil mereka kakak. Aku Lu Linlin. Dan aku Lu Lili." Kedua kakak beradik dalam balutan baju sian gelap dan hijau muda memperkenalkan diri mereka dengan hormat. "Oh, halo, kakak-kakak." Karena Zhao Yanzi kesal dimarahi oleh ayahnya, dia menjawab dengan acuh tak acuh. "Baiklah, sekarang kita sudah saling memperkenalkan satu sama lain. Ayo duduk dan makan." Zhao Hongyu mendesak karena dia berusaha meredakan situasi. Melihat bahwa Hao Ren telah duduk sendiri, Lu Linlin dan Lu Lili menarik dua kursi dan masing-masing duduk di satu sisi Hao Ren setelah membungkuk sedikit. Sebagai tanggapan, Zhao Hongyu berbalik dan menatap Zhao Guang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pemandangan Hao Ren yang didampingi dua gadis cantik membuat Zhao Yanzi semakin kesal saat dia mengeluarkan suara yang keras dari hidung kecilnya. "Ren, kamu ada pertandingan bola basket Kamis malam ini, bukan?" Zhao Hongyu menemukan sebuah topik. Ya. Tapi aku bukan pemain utama. Aku hanya di sana untuk menyamakan jumlah anggota, jawab Hao Ren dengan senyum samar. "Aku mendengar tentang hal itu dari Karena kita tidak memiliki rencana apapun untuk Kamis malam, Zhao Guang,
dan aku telah memutuskan untuk pergi menonton pertandinganmu di sekolahmu, Zhao Hongyu mengumumkan dengan lembut. Oh, tentu saja. Hao Ren langsung setuju. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa jika keluarganya dan keluarga Zi, keduanya akan berada di antara penonton di stadion. Salah satu pihak adalah para ilmuwan yang sekolah tidak berani abaikan, dan yang lainnya adalah sponsor terbesar sekolah. Di sisi lain, Lu Linlin dan Lu Lili hanya diam mendengarkan percakapan mereka dan tidak menambahkan pikiran mereka sendiri. Dia pemain basket yang buruk, apa yang bisa dilihat di pertandingan basketnya? Zhao Yanzi mengeluh ketika dia melihat bahwa Zhao Hongyu menjadi bersemangat. Aha, siapa yang mengatakan daripada pergi ke kompetisi desainer yang membosankan, aku harus pergi melihat pertandingan basket di sekolah Ren. Zhao Hongyu menanggapi dengan bertanya pada Zhao Yanzi sambil tertawa kecil. Sambil mencibirkan bibirnya, Zhao Yanzi merendahkan suaranya. Kompetisi perancang memang membosankan. Ren, sepertinya kamu ada di level ketiga. Zhao Guang bertanya sambil fokus pada Hao Ren. Ya, itu terjadi minggu lalu. Aku beruntung, jawab Hao Ren. Bagus. Zhao Guang mengangguk memberi penghargaan. Bagaimana kalau kamu jalan-jalan denganku ke Istana Naga malam ini, dan aku bisa memilih teknik kultivasi yang cocok untukmu sehingga kamu bisa berkultivasi ke tingkatkan secepat mungkin? Tentu saja. Hao Ren dengan rendah hati menganggukkan kepalanya. Linlin dan Lili juga bisa datang. Kalian bisa memberikan beberapa saran, tambah Zhao Guang. Linlin dan Lili akan selalu berada di sisi Gongzi. Kakak beradik Lu langsung menyatakan. Zhao Yanzi memajukan bibirnya mendengar tanggapan mereka. Setengah jam kemudian, makan malam sudah berakhir. Ketika Zhao Hongyu mulai membersihkan meja, dia meminta Hao Ren untuk membantu Zi dengan tugas sekolahnya. Aku akan bersiap-siap. Kita akan pergi setengah jam lagi, Zhao Guang berkata pada Hao Ren. Linlin, Lili, mungkin akan terlalu malam ketika kalian kembali dari Istana Naga. Kalian bisa tinggal di sini malam ini daripada kembali ke rumah tetua Lu, Zhao Hongyu menyarankan kepada kedua saudari itu. Namun mereka berbalik meminta pendapat Hao Ren. Ren, kamu sebaiknya tinggal di sini malam ini karena kamu mungkin tidak akan bisa kembali ke sekolah tepat waktu, kata Zhao Hongyu pada Hao Ren. Baik. Memperhatikan bahwa Hao Ren telah setuju, Lu Linlin dan Lu Lili juga mengangguk pada Zhao Hongyu. Ketika para kakak beradik mengikuti Hao Ren ke lantai atas, Zhao Hongyu memandang Zhao Guang dengan prihatin. Kamu tidak berpikir ini akan menjadi masalah dengan mereka berdua mengikuti Hao Ren, kan? Dia bertanya. Dengan mengerutkan keningnya, Zhao Hongyu menjelaskan, mereka gadis yang cantik. Jika mereka mengikuti Hao Ren sepanjang waktu, aku khawatir Zi akan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Guang menyela, tanpa bantuan dari eliksir atau harta dharma, Ren telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa dalam waktu singkat. Itu memberitahu kita betapa keras dan seriusnya dia telah bekerja. Namun, apa yang telah dilakukan Zi? Dia tidak menunjukkan penghargaan dan hanya menerima segalanya begitu saja. Aku pikir bahwa untuk hal-hal tertentu, dia harus berjuang untuk itu sendiri. Etika Zhao Hongyu berusaha menemukan jawaban yang sesuai,
Zhao Guang menjulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk dahi Zhao Hongyu. Terlebih lagi, keduanya master tingkat atas level Kun. Apa itu artinya? Jika mereka bersedia menjadi pelindung Hauren, itu artinya Lautan Timur akan memperoleh bantuan dari mereka. Adikku Zhao Kuo yang paling terkuat di Lautan Timur. Tetapi dia telah memulai masa pengasingan kultivasinya untuk mempersiapkan penderitaan surgawi bulan depan. Lautan Barat tidak tenang dan sedang menunggu kesempatan untuk menimbulkan masalah. Ini waktunya Lautan Timur dapat menggunakan semua bantuan yang dapat ia peroleh.